أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا من معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا بحمد كتاب نصرنا وشرع بصدر نستعين وتقبل بلساننا وقوم به جنانا واسلك به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف والشارحون رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين يا رب العالمين. وشرطه أي الأذان الوقت لأنه للإعلام به فلا يصح قبله إلا الصبح فمن نصف الليل يصح أذان لها كما صحه في الروضة وقيل من 7 يبقي من الليل في الشتاء ونصف 7 في الصيف تقريبا لحديث فيه ورجحه الرافعي وكأنه أراده بقوله في المحرر آخر الليل. قال في الدقائق قول المنهاج نصف الليل أوضح من قول غيره آخر الليل. والأصل في ذلك حديث الشيخين أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وشرطه dan bermula syaratnya azan al-waktu itu waktu. Nyoinan? Wasyartuhu dan bermula syaratnya azan artinya azan. Wasyartuhu dan bermula syaratnya artinya azan. Al-waktu itu waktu. Kenapa demikian? Li'annahu karena bahwa sesungguhnya azan lil i'lami bihi itu sabit bagi memberitahu bihi dengannya waktu. Fala yasihu qablahu maka tidak sah ianya azan qablahu sebelumnya waktu. Maka tidak sah ianya azan qablahu sebelumnya waktu illa as-subha kecuali salat subuh. Kecuali subuh. Famin nisfil laili niscaya maka bermula dianya subuh itu sabit daripada nisfil laili setengah malam. Yasihu azanu laha yang sahlah azan laha baginya subuh. Kama sahahu fir raudati sebagaimana barang yang telah mensahih ianya Imam Nawawi akannya barang fir raudah di dalam kitab raudah. Fir raudah di dalam kitab raudah. Jadi masih berkaitan dengan masalah azan dan iqamah. Jadi mengenai tentang masalah azan maka ada syarat dan ketentuannya juga. Jadi syarat azan itu adalah masuknya waktu. Jadi syarat azan itulah masuknya waktu. Itulah masuknya waktu azan. Sedangkan azan itu yang haknya adalah lissalah. Azan itu untuk salat. Jadi maksudnya di sini adalah
azan di ketika masuk waktu salat. Berarti syarat azan baru sah azan itu dilakukan itulah bila sudah masuk waktu salat. Kenapa? Karena memang azan itu adalah untuk memberitahu dengannya waktu. Maka sesuai dengan pengertian daripada azan, alfadun mahsusatun. Lafaz-lafaz yang dikhususkan, yu'lamu biha dukhulu waktu salah. Yang diketahuikan dengannya lafaz akan masuk waktu salah. Jadi intinya memang maksud daripada azan adalah untuk memberitahu masuknya waktu salat. Maka syarat azan itu mesti masuk waktu. Fala yasihu qablah, maka tidak sah azan sebelumnya waktu. Misalnya azan zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, maka tidak sah. Azan maghrib, sebelum masuknya waktu maghrib, maka tidak sah. Begitu juga dengan azan-azan solat yang lain, bila memang belum masuk waktu, maka azan itu tidak sah. Kecuali pada waktu subuh. Maka kalau pada waktu subuh, itulah pada azan untuk salat subuh, maka waktunya mulai daripada setengah malam. Jadi malam dibagi dua. Jadi setengah malam akhir, maka itu sudah masuk kepada waktu azan subuh. Walaupun sebenarnya mengenai tentang masuk waktu subuh itu adalah ketika terbit fajar sadek. Ketika terbit fajar, yang fajar itu tidak hilang-hilangnya lagi. Itulah fajar yang benar. Itulah masuknya waktu subuh. Maka mengenai tentang waktu azan khusus pada subuh, maka mulainya daripada tengah malam. Jadi malam dibagi dua. Jadi setengah malam yang terakhir itu sudah sah untuk dilakukan azan bagi subuh. Sebagaimana yang telah disahihkan pendapat itu di dalam kitab Raudah. Sebagaimana sudah disahihkan oleh Imam Nawawi pendapat itu dalam kitab Raudah. Kiban? Alasan? Jadi istisna pada subuh, maka di sini juga termasuk khilafiyah para ulama dalam hal mengenai tentang ada dua kali azan pada subuh. Jadi intinya berarti cukup untuk sekali azan untuk menandakan waktu subuh. Jadi dalil yang secara khusus mengenai tentang masalah azan di ketika tengah malam, setengah malam yang kedua, itulah hadis nauke ba'u wal asu fi zalika hadisu syaikhaini annal bilal yu'adzinu bilailin. Berarti ada dalilnya di depan. Jadi mengenai tentang masalah subuh, maka mulai daripada tengah malam, itulah di malam dibagi dua, setengah malam yang kedua itu sudah sah kepada azan subuh. Menurut pendapat sebagaimana yang telah disahihkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudah. Jadi walaupun waktu itu pengaruhnya adalah pada waqi', iaitu sudah masuk kepada waqi'. Makna waqi' di sini adalah memang kejadian, bukan lagi faktanya, bukan lagi hanya sangkaan kepada masuk waktu. Jadi memang waqi'nya memang kejadiannya sudah masuk waktu. Jadi masuk waktu walaupun pada waqi'. Sebagaimana barang yang dimaklumkan daripada ketiadaan berhajatnya azan kepada niat. Jadi sudah dijelaskan pada malam yang lalu, iaitu mengenai tentang masalah azan tidak disyaratkan niat, tidak dihajatkan untuk adanya niat pada azan. Maka masuk waktu itu
tidak perlu adanya azan mukallaf. Jadi wakil saja memang sudah masuk waktu, maka sudah sah azan. Bila memang sudah masuk waktu azan ataupun waktu salat. Hansah azan berarti azan itu tidak dihitung. Berarti masih ada kesunahan yang belum terlepas. Karena menurut pendapat yang kuat, azan itu sunnah muakkad. Menurut pendapat qil, pendapat yang lemah, azan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau azan tidak sah, maka masih ada tuntutan sunnahnya. Sehingga tidak terlepas. Bahkan kalau seandainya mengenai tentang kita berpegang pada pendapat yang mengadakan fardu kifayah, seandainya tidak ada seorang pun yang melakukan azan, berarti berdosa semua. Itu makna tidak sah. Tidak dihitung. Walaupun nazam azan sudah dilantunkan, tapi tidak dihitung. Jadi ketika masuk waktu masih sunnah lagi untuk melakukan azan. Bukan untuk ilam. Jadi ilam tapi bukan untuk ilam untuk masuknya waktu subuh. Jadi ada perkiraan. Makanya menurut hadis untuk Bilal mengadzan di malam. Berarti kalau di malam berarti belum dihitung kepada hari, karena yang dimaksudkan dengan hari, yang dikatakan dengan hari adalah min tulu'il fajri, berarti belum terbit fajar. Jadi Bilal melakukan azan di waktu malam. Lalu Bilal itu makan. Kemudian minum. Jadi makan punya waktu. Intinya menghabiskan waktu. Minum juga menghabiskan waktu. Hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Sehingga oleh Bilal, setelah Bilal melakukan azan, kemudian Bilal makan dan minum, sehingga baru mengazan oleh ibnu maktum. Hadis inilah yang dipakai kepada azan subuh itu boleh pada tengah malam. Itu hadis riwayat Syekhani. Fakulu. Fakulu, maka olehmu. Maka olehmu. Washrabu. Jadi belum fajar sadiq. Tetap sebenarnya pada surah subuh tetap azan di ketika masuk waktu. Makanya ada sunnah azan satu kali lagi di ketika fajar. Jadi intinya azan di ketika setengah malam ini fungsi sah azannya, itu maksudnya sah azannya. Tapi di ketika masuk waktu untuk salat subuh tetap azan sekali lagi. Makanya ada surahnya, seandainya tidak melakukan azan 2 kali, maka lakukanlah azan pada ketika masuk waktu subuh. Maka pada salat subuh berarti sah bila yang melakukan azan pada sepertiga malam terakhir. Sama dengan syarat yang naba azan watasnya lain, nak berlaku bak subuh. Ya memang istisna. Tapi bukan azan untuk masuk waktu. Bukan azan untuk memberitahu masuk waktu salat subuh. Tapi mesti kita pertanggungkan azan yang pertama itu adapun azan pada tengah malam itu adalah azan untuk bersiap-siap untuk salat subuh. Karena pada hakikatnya pengertian daripada azan yu'lamu biha dukhulu waqti solah. Jadi kalau misalnya tengah malam yang kedua belum masuk waktu salat subuh, maka itu bukan azan untuk masuknya waktu salat subuh. Tapi ada azan, ya, ada azan sebelum waktu subuh. Ini istisna. Jadi pada yang lain tidak ada. Misalnya sebelum zuhur ada azan, tidak. Makanya untuk lebih jelas di Zadal Bukhari. Jadi hadis dalil mengenai tentang masalah azan setengah malam ini, tengah malam adalah
Dalilnya Bilal mengazan pada waktu malam. Kemudian Nabi memerintahkan untuk makan dan minum sehingga mengazan oleh Ibnu Ummi Maktum. Melebihkan oleh Bukhari. Wa kana rajulan a'ma, dan ada ia itu laki-laki yang buta, la yunadi yang tidak diseru ia, hatta yuqala lahu, sehingga dikatakan baginya, asbahat, oh asbahta, telah engkau bersubuh, bersubuh. Jadi ada orang laki-laki yang buta, yang mana dia itu tidak bisa tahu apakah sudah keluar fajar ataupun tidak, karena dia tidak bisa melihat dalam keadaan buta, sehingga dikatakan orang asbahta, telah engkau subuh. Berarti intinya baru gedepu igatnya kaitan menguatai subuh. Bak masalah azan berikan juga kata boh. Ini sudah subuh. Itu alasannya. Dan wali anna waqtaha, dan karena bahwa waktunya subuh, ya dulu itu masuk ia. Wafim, dan padahal bermula mereka itu orang yang berjunub dan orang yang tidur. Ini ada sambungan. Fastuhibbu takdimu azanuha, maka disunahkan akan mendahulukan azannya subuh. Tujuannya litahayyau, supaya bawa bersiap-siap oleh mereka itu liidraki fadilati awalil waktu, untuk memperdapatkan fadilah awal waktu. Walihadza ukhtusat bitaswib, karena ini juga dikhususkan azan subuh itu dengan taswib. Pada di belakang. Kenapa alasannya ada taswib? Taswib adalah as-salatu khairum minan naum. Karena memang azan subuh itu adalah untuk memberitahu bersiap-siap untuk melakukan salat subuh. Makanya ada 2 kali azan pada subuh. Azan yang pertama adalah untuk bersiap-siap untuk azan subuh, dikarenakan terkadang orang ada yang sedang tidur, ada juga orang yang sedang berjunub. Pulang dia subuh, segelam subuh yang tengah hotel padat. Biar sampai itu punya degree, punya keadaan pun sudah azan kali pertama, maka sudah tahu ini hampir jadi banyak waktu subuh. Tadi kaji piuh kan. Kaji piuh yang mana-mana teman tu boh. Baik lanjut leh. Yang mana? Azan yang benar berarti azan yang jatah dilakukan pada waktu sembahyang. Dia ada kebugahan dengan berarti maka disunahkan mendahulukan azan. Maka ada bukan mendahulukannya azan yang benar. Bukan berarti azan yang dilakukan segala waktu sembahyang. Dia ada berarti nasunah lain. Keban kata. Disunahkan mendahulukan azan daripada waktunya. Sama dengan azannya adalah azan yang benar sepatutnya dilakukan pada waktu sembahyang. Cuma dikarenakan untuk berarti supaya orang lain bisa bersiap untuk menjunub atau lain, yang disunahkan untuk dilakukan pada lebih awal daripada waktunya. Bukan juga untuk berarti yang pebuk azan le 3 sebelum waktu, kemudian nanti azan itu. Dan memang sunnah 2 kali azan. Berarti azan subuh itu disunahkan juga untuk didahulu untuk bersiap-siap untuk subuh. Sedangkan azan pada ketika fajar, di ketika masuk waktu subuh, inilah sebenarnya yang azan yang dimaksudkan dengan azan yang sebenarnya. Jadi azan yang disyaratkan masuk waktu selain daripada subuh, maka semuanya mesti sudah masuk waktu. Tapi khusus pada subuh boleh dan ada azan sebelum subuh dan sah azan tersebut. Dan sah azan bukan untuk memberitahu waktu subuh. Makanya menyertakan lain dalam nak pegang apa? Wa yahrumu qablahu. Pengaruhnya, dan haram ianya azan sebelumnya waktu. Melakukan azan sebelum waktu haram ma'a ilmi, beserta mengetahui. Kalau kita tahu belum masuk waktu, di ketika kita melakukan azan, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Sebelum masuk waktu.
kita yakin, adapun kita tahu belum masuk waktu, kita lakukan azan, maka hukumnya haram. Haram. Kenapa? Karena azan tadi untuk memberitahu masuk waktu. Pengaruh kepada orang yang mendengarkannya nanti langsung melakukan salat. Padahal waktu salat belum tiba. Makanya inkusidal azan jika dikasatkan akan ianya akan azan. Jadi seandainya dikasatkan untuk azan memang, karena azan memang untuk memberitahu masuknya waktu, tapi belum masuk waktu dan dia tahu belum masuk waktu, maka hukum melakukan azan itu haram. Wa illa, dan jika tidak, seandainya dia melakukan azan bukan untuk kasat azan, fala maka tidak haram. Intinya misalnya sekarang, misalnya kita azan ataupun sebelum masuk waktu zuhur kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana kita hanya belajar, bukan mengkasatkan untuk azan. Hanya belajar saja. Seperti pada perlombaan misalnya. Maka ini tidak haram. Tidak haram. Illa li syai'in, kecuali bagi sesuatu daripada barang yang telah lalu. Wa huwa saghiratun ala mutamad. Dianya itu dosa kecil berdasarkan di atas pendapat yang kuat. Kecuali ada kasat. Kecuali ada alasan tertentu, maka itu dosa kecil menurut pendapat yang kuat. Makanya jangan sembarangan azan. Dosa raya haram. Dosa raya. Karena dapat mengakibatkan orang salah di ketika melakukan salat. Qala syekhuna wa yahrumu takrul azan, dan haramlah mengulang azan. Mengulang azan haram hukumnya. Ketika azan telah dilakukan, lalu diulangi lagi azan itu, ditakrir, diulang-ulang azan. Itu haram hukumnya. Kenapa haram? Karena dapat mempengaruhi kepada orang memikirkan yang ataupun mewaham sudah masuk waktu salatnya lah yang lain. Walaisa minhu adzanul muadzinin, dan tiadalah daripadanya itu azan muadzin yang dimaklumkan. Jadi intinya haram takrir azan, mengulang azan, dan tiadalah daripadanya takrir azan itu azan para muadzin yang dimakrufkan. Jadi intinya ketika bukan azan yang ma'ruf, maka haram diulang-ulang. Kecuali nalahir ni mulai heboh. Ya kan? Lahir anak bayi, maka sunnah azan. Lahir lagi, sunnah azan lagi pada anak bayi yang lain. Ini lain ceritanya. Wa bahasal alamah Ibnu Qasim, dan telah membahas oleh al-alamah Ibnu Qasim admal hurmah, akan tiada haram fi takrir, pada mengulang-ulang, in hasalat bi faedah, jika hasil dengannya oleh faedah, wa huwa zahir, dianya itu zahir. Tapi menurut Ibnu Qasim tidak haram mengulang-ulang azan seandainya ada faedah. Itu waktu azan adalah di ketika masuk waktu salat, kecuali pada waktu subuh. Wa waktul iqamah, dan bermula waktu iqamah inda iradati dukhul fil salah, itu sabit di ketika menginginkan masuk dalam salat. Jadi kapan iqamah itu dikumandangkan? Waktu iqamah itu kapan? Di ketika kita ingin masuk kepada salat. Di ketika kita itu ingin masuk kepada salat. Bisyartin, dengan syarat Allah yatulal faslu, dengan syarat bahawa tidak lamalah berpisah. Tidak lamalah jeda, bahasa orangnya. Tidak lamalah berpisah. Illa bimandub, kecuali dengan yang disunnahkan, kama marah, sebagaimana barang yang telah lalu ia barang. Yang benar? Sambungan. Kecuali dengan yang disunahkan sebagaimana barang yang telah lalu, akan imam dengan apa disunahkan, dengan meluruskan saf binafsi dengan dirinya, au bighairi, ataupun dengan selainnya.
fa innahu yundabu lahu. Maka bahawa sesungguhnya lama itu disunahkan baginya. Yang mana? Yang putar kaitannya. Illa bimandub kama marra. Jadi waktu melakukan iqamah di ketika ingin untuk melakukan salat dengan ketentuan jangan lama berpisah antara qamat dengan salat kecuali dengan perihal yang disunahkan. Al-imam bermula imam itu dengan meluruskan saf binafsi dengan dirinya atau bighairi ataupun dengan selainnya imam. Fa innahu maka bahwasanya imam itu disunahkan akan ianya meluruskan saf lahu baginya imam. Iza kabbaral masjid. Apabila mentakbirkan ia imam. Nyampu ya? Ya intak kau ya? Ke Pae. Maka bahawa sesungguhnya imam itu disunahkan baginya imam apabila mentakbir ianya imam li masjid lah. Iza kabural masjid. Oh ya betul. Maka bahwasanya imam itu disunahkan baginya imam iza kabural masjid apabila besarlah masjid akan apa disunahkan ayyak mura akan bahwa memerintah ianya imam mayutawifu alaihim akan siman yang mengelilingi Hoarah Maka bahwasanya imam itu disunahkan baginya imam iza kabural masjid apabila besarlah masjid akan bahwa memerintah ianya imam akan siman yang mengelilingi iaman alaihim di atas mereka itu dan menyeru ianya man akan mereka itu bizalika dengan demikian kecuali pada Jumat. Jadi waktu melakukan iqamah itu ketika hendak melakukan salat dengan syarat tidak lama berpisah antara salat dengan iqamah kecuali pada perihal yang disunahkan. Sedangkan imam iaitu perkara yang disunahkan iaitu meluruskan saf dengan dirinya. Jadi imam memposisikan diri pada saf imam dan juga dengan selainnya. Maka terhadap imam apabila masjidnya besar maka sunnah bagi imam untuk memerintahkan seseorang untuk mengelilingi jamaah dan menyeru kepada jamaah untuk meluruskan saf. Jadi seandainya misal tidak punya mikrofon seperti sekarang. Ini masalahnya keadaan dulu. Tidak punya mikrofon sedangkan masjidnya luas. Ketika kita mengatakan sawu sufufakum liiqamati shalah tidak akan terdengar. Berarti kita perintahkan satu orang untuk mengelilingi. Jak ujung dia berarti pegah. Putar pegah. Nyokan nak down sembahyang tu. Saf berapat. Luruskan saf. Kecuali pada Jumat. Karena pada Jumat itu tidak boleh lama berpisah antara khutbah dengan solat Jumat. Karena disyaratkan antara khutbah dengan solat Jumat mualat. Makanya kalau bukan untuk melakukan perkara yang sunnah, tidak boleh lama berselang antara iqamah dengan salat. Kecuali pada mengatur saf tadi. Makanya terkadang ada lama imam itu bertakbir karena menunggu saf rapi. Dan ada hadisnya sebelum berarti melakukan salat, maka Nabi berpaling kepada arah kanan, lalu Nabi berkata sawu sufufakum liiqamati shalah. Luruskan saf untuk mendirikan salat. Rupanya hana habis tanya baca, makanya surah hana muhor aku. Jadi syarat azan adalah masuk waktu kecuali subuh.
maka pada azan subuh mulai daripada tengah malam. Itu dianya itu mu'tamad syitaan wa saifan pada musim dingin dan musim panas. Akan tetapi bermula ya aula keadaannya azan itu pada musim dingin. Jadi intinya azan tengah malam itu adalah untuk membangunkan orang. Yang mana pada musim dingin sudah barang tentu keadaan dingin tidurnya nyenyak sehingga tidak terbangun. Maka azan pada tengah malam. Waqilah dan dikatakan orang min sab'i daripada sepertujuh. Yang kekal ianya sepertujuh minal laili daripada malam. Fi syita'i pada musim dingin. Dingin. Jadi sepertujuh yang terakhir. Jadi malam dibagi 7. Menurut pendapat sebagian para ulama, menurut pendapat qil, ini pendapat lemah. Jadi kapan mulai azan subuh itu? Yaitu di ketika kekal daripada malam sepertujuh. Jadi malam dibagi 7, maka di ketika sampai pada sepertujuh terakhir, di situ disunahkan azan, yaitu kalau pada musim dingin. Dan wanis fi sab'i dan setengah daripada sepertujuh fi saifi pada musim panas. Takriban keadaan lebih kurang. Kalau pada musim panas, maka setengah daripada sepertujuh. Jadi kalau kita bagi malam, misalnya malam masuknya jam 7. Jam 7 subuhnya ataupun paginya masuk waktu harinya adalah jam 5. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 10 jam. Berarti dibagi 7. Kalau pada musim dingin, menurut pendapat sebagian ulama, maka di sepertujuh terakhirnya di azan. Kalau pada musim panas, setengah daripada sepertujuh. Jadi dari sepertujuh ini diambil setengahnya. Berarti kalau setengahnya misalnya, kalau misalnya sepertujuhnya adalah 40 menit, misal 40 menit, berarti setengahnya adalah 20 menit sebelum habis malam, sebelum waktu subuh. Ya, ini menurut pendapat qil. Itu lebih kurang. Kenapa demikian? Li hadis, karena hadis padanya. Warajjahahu Rafi'i dan telah menguatkan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i. Wa ka'annahu dan seolah-olahnya Imam Rafi'i aradahu itu menghendaki ianya Imam Rafi'i akannya pendapat biqaulihi dengan perkataannya Imam Rafi'i fil Muharrari di dalam kitab Muharrar, yaitu akhirul laili akhir malam. Jadi seolah-olah seperti itu, seperti perkataan Imam Rafi'i, yaitu dalam kitab Muharrar, yaitu akhir malam. Jadi disunahkan pada akhir malam. Jadi sepertujuh, itulah sepertujuh akhir. Yang K. Qala fi daqaiqi berkata ianya Imam Nawawi di dalam kitab Daqaiq. Qaulul Minhaj bermula perkataan Minhaj nisful laili awdahun. Itu lebih terang min qauli ghairi daripada perkataan selainnya Minhaj akhirul laili akhir malam. Jadi menurut Imam Nawawi dalam kitab Daqaiq, perkataan Minhaj dengan nisful laili itulah wasyartuhu al-waqtu illa subha fa min nisfil laili. Jadi perkataan Minhaj nisfil laili lebih jelas daripada perkataan yang selain Minhaj dengan ibarat akhiril laili. Dan bermula dalil wal aslu fi dzalik, dan bermula dalil pada demikian itu hadis Syaikhaini, itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Bilal, sesungguhnya inna Bilalan, sesungguhnya Bilal yu'adzinu itu mengazan ya Bilal bilaile di waktu malam. Fakulu
Kemudian fakulu fakalu. Fakulu maka makan olehmu dan minum olehmu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum sehingga mengazan oleh ibnu ummi maktum. Wa kana ismu Umar, berarti adalah namanya ibni ummi maktum adalah Umar. Jadi dasarnya adalah Bilal mengazan di waktu malam, kemudian diperintahkan untuk makan dan minum sehingga datanglah azan yang kedua oleh ibnu ummi maktum, itulah Umar. Maka inilah pendapat ataupun dalil yang mengatakan yaitu kalau pada azan subuh maka mulainya daripada tengah malam. Ya, tengah malam. Wa yusannu muadzinani, dan disunatkan akan dua orang muadzin lil masjid, bagi satu masjid. Dan disunatkan akan dua orang muadzin, dua orang yang azan li masjid, bagi masjid. Yu'adzinu wahidun, yang mengazan oleh yang satu, oleh seseorang, li subhi, bagi subuh, qabla al-fajri, sebelum fajar. Wa akharun, dan oleh yang lain, ba'dahu, sesudahnya fajar. Kenapa? Li hadisil mazkur, karena hadis yang telah disebutkan. Jadi disunnahkan bagi satu masjid ada dua orang muazzin, ada dua orang yang melakukan azan. Orang yang pertama melakukan azan subuh sebelum keluarnya fajar, sebelum terbitnya fajar. Kemudian orang yang kedua melakukan azan sesudah terbitnya fajar shadiq. Itulah masuk waktu subuh. Makanya jangan heran bila ada terdengar dua kali azan pada waktu subuh. Yang pertama azan sebelum fajar, yang kedua azan di ketika fajar. Ini hukumnya sunnah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Bilal mengazan di waktu malam, lalu perintahkan untuk makan dan minum, sehingga melakukan azan oleh ibni ummi maktum. Jadi ada dua kali azan. Fa'aksara, maka lebih banyak. Disunahkan akan dua orang muadzin bagi satu masjid. Artinya fa'aksara, maka lebih banyak. Boleh juga lebih daripada dua. Bihasabil hajat, dengan sekira-kira hajat. Yu'adzinu kullu wahdah, mengazan oleh tiap-tiap wahdahu, sendirinya. Punya. Bihasabil hajat, dengan sekira-kira hajat. Yang mengazan oleh tiap-tiap. Wahduhu, sendirinya tiap-tiap. Sawa'un fil subhi, bersamaan pada subuh dan seinya subuh. Intinya ini muadzin mahsurin. Muadzin yang sudah ditentukan, maka kalau misalnya memang membutuhkan, boleh lebih daripada dua. Berarti seperti di Darul Ma'arif, muadzin itu ada 10 orang. Tak apa-apa, ganti-ganti. Apakah pada subuh ataupun yang bukan subuh, salat-salat yang lain. Jadi pada surah salat subuh, pada surah subuh, maka satu orang mengazan untuk subuh sebelum fajar, satu orang di ketika terbit fajar. Wa kaza azanul Jumat. Sedemikian lagi dua azan Jumat. Berarti dua azan Jumat itu dua orang muadzin, itu sunnah hukumnya. Berarti begitu juga pada dua azan Jumat, maka disunahkan dua orang muadzin yang berbeda. Malam yakhud waktu ikhtiar, selama tidak keluarlah waktu ikhtiar. Dan jika tidak, jika sudah keluar waktu ikhtiar, iqtasara ala wahidin. Niscaya beriktisar, menyimpan ia di atas yang satu. Jadi kalau sudah keluar waktu ikhtiar salat, itulah tibanya waktu salat zuhur, maka cukup satu saja. Fa in tanada'a, seandainya dua orang muadzin tadi saling berebutan, ukri'ah, dilotrekan.
Jadi ada 2 orang muadzin yang sudah ditentukan, ternyata sudah keluar waktu ikhtiar. Berarti keluar waktu ikhtiar sudah masuk waktu tahrim. Kalau dia azan 2 kali maka akan habis waktu. Maka dilotrikan. Kenapa? Liistiwa'il azan ini karena sama 2 azan fil fadilah pada fadilah. Wal azanul awal dan bermula azan yang pertama fil Jumat pada Jumat hadasa itu datang ia fi zamanil Imam Utsman radhiyallahu anhu. Dan bermula azan yang pertama pada Jumat itu datang ia pada masa Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi pada Jumat ada azan 2 kali. Maka azan yang pertama itu pada Jumat adalah terjadinya pada zaman Utsman bin Affan. Jadi azan yang pertama adalah untuk memanggil orang untuk datang ke masjid. Azan yang kedua adalah ketika khatib berada di atas mimbar. Kalau Wahabi, mereka tidak ada azan 2 kali, hanya 1 kali saja. Kenapa? Karena itu tidak ada pada Nabi, yang hanya ada pada sahabat. Mereka itu tidak mengikuti sahabat. Dia hanya mengikuti Nabi. Padahal secara tidak langsung, ketika mereka tidak mengikuti sahabat Nabi, maka tidak mengikuti Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, alaikum bisunnati. Berpeganglah dengan sunnahku, wa sunnatu khulafa'ir rasyidin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin itulah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wa yundabu qaul azan fil masjid, dan disunahkan akan keadaan azan di masjid. Ya, sunnah azan itu di masjid. Wa yukrahu khurujul muadzin, nyodinga muadzin, dan dimakruhkan akan keluar muadzin anhu daripadanya masjid. Illa li mahallil qarib minhu, kecuali bagi tempat yang dekat minhu daripadanya masjid. Jadi ketika muadzin itu sudah melakukan azan, maka makruh keluar daripada masjid, kecuali hanya untuk jarak yang dekat. Baik itu ya tabung dalam solat ya azan dia kayak tu Itu makruh, bukan haram, makruh. Wala yakfi azanu makanan min akhar, dan tidak memadalah azan satu tempat untuk yang lain. Jadi tidak memadah azan satu tempat untuk yang lain. Jadi intinya di tempat masing-masing ada azan. Maka untuk azan yang berada di satu balad, maka tidak memadah untuk balad yang lain. Wa yukrahu khurujul muadzin qabla salah, dan dimakruhkan akan keluar muadzin sebelum salat. Jangan diudren. Bagi tanpa adanya keodoran. Jadi sebelum salat muadzin itu makruh keluar. Kalau tidak ada odor, misalkan odor. Kalau berak itu odor. Ya. Fa'in lam yakun illa wahidun, maka jika tidak ada ianya kecuali oleh seseorang, azanalaha, niscaya mengazan laha baginya subuh marrataini, hal keadaan 2 kali. Niscaya mengazan ia seorang laha baginya subuh marrataini, akan 2 kali, istihbaban, akan sebagai sunnah pula. Jadi seandainya tidak ada 2 orang muadzin, hanya 1 orang muadzin saja pada subuh misalnya, maka oleh 1 orang muadzin itu mengazan juga 2 kali. 1 kali sebelum terbit fajar, 1 kali di ketika terbit fajar masuk waktu subuh. Itu juga sunnah. Intinya pada waktu subuh itu sunnah 2 kali azan. Sebelum subuh 1 kali untuk bersiap-siap melakukan salat subuh. Di ketika masuk waktu subuh 1 kali. Fa'in iqtasara ala marratain, maka jika meringkas menyimpan ala marrah di atas 1 kali saja, fal aula, maka bermula yang aula, ayyakuna, bahwa ada ianya azan ba'dal fajri, itu sesudah fajar.
Seandainya tidak ingin melakukan azan 2 kali, hanya ingin melakukan azan 1 kali saja, maka azanlah di ketika sudah terbit fajar. Jadi di ketika masuk waktu subuh. Dan kan? Berarti paham terkadang sembahyang subuh azan subuh ada kita azan tengah malam. Tiga azan tu kaum ada. Kaum ada. Secara tuntutan kaum ada. Berarti sah, sah. Tapi kalau seandainya ingin untuk meringkas, maka azan 1 kali sudah fajar. Seandainya kita ingin hanya azan 1 kali, maka azanlah di ketika sesudah fajar. Bahkan waqala Al-Ghazali, berkata oleh Imam Al-Ghazali, in kana lil masjid, apabila adalah bagi satu masjid muazzinan wahid, hanya seorang muazzin saja, man'u min adzani qabla al-fajri, itu tertegak melakukan azan sebelum terbit fajar. Kenapa? Li'alla yushawis, supaya tidak memperwas-was orang yang mendengar. Itu Imam Ghazali, maka nasawah Imam Ghazali khawatir untuk menimbulkan was-was. Makanya kalau ingin untuk melakukan satu azan saja, maka azanlah di ketika terbit fajar. Angka. Kajian, terus. Itu sembahyang.